Nah dulu sebelum ada 3 kabupaten ini, wilayah itu adalah disebut tatar ukur. Makanya ada Dipati Ukur. Betul. Halo alumni Plate, bertemu dengan saya dan Kang siapa Kang? Kang Ojel. Kang Ojel. Kang Ojel. Kita sama siapa? Saya Anti. Saya Ojel. Siap. Kang Ojel dari komunitas itu apa ini teh? Bisa disebut komunitas. Oke. Komunitas Bandung waktu itu. Bandoeng waktu itu Oh ya gitu tulisannya Bandoeng waktu itu. Nah, Bandung waktu itu tuh sebenarnya apa sih Kang? Jadi sebuah komunitas yang berbasis sejarah ya. Jadi kita tujuan awalnya mah pengen ngasih tahu Bandung itu seperti apa sih sejarahnya gitu kan. Terus kan juga ingin mengangkat sejarah Bandung sebagai sejarah lokal gitu. Oke. Jadi selama ini kan kita belajar sejarah di buku-buku sekolah di bangku SD sampai SMA sampai kan biasanya sejarah yang normatif ya. Iya betul. Dan lebih ke gini, lebih ke pahlawannya gitu kan, yang berhubungan dengan peperangan, berhubungan dengan lebih ke orangnya gitu, ya, bukan peristiwa. Kita bilang apa sih? Situs bukan situs ya. Pokoknya apapun yang ada di sekitar sini, di semesta ini. Berat bahasanya. Jadi bentuknya itu belajar sejarah atau tour atau gimana Kang itu teh? Jadi tour sambil belajar sejarah. Oh gitu. Jadi kita keliling ya paling panjang juga 1 kilometer lah, atau mungkin ya 1-2 kilometer lah. Jadi kita jalan-jalan kalau nggak 1 minggu. Oh gitu. Dan biasanya cuma 2 jam, 3 jam, paling lama 3 jam. Oke. Jadi dari jam 9 sampai jam 12. Dan itu skupnya masih di kota Bandung nih Masih ya? kota Bandung. Kota Bandung. Tapi ya kemudian kita pun akan melebar sih ke Kabupaten Bandung gitu ya. Jadi akan Bandung Raya gitu ya. Dan mungkin pada akhirnya Jawa Barat. Jawa Barat, oke. Jawa, Indonesia. Dan Asia Tenggara. Iya betul. Nah sekarang gini, selama ini nih Kang, ini udah berjalan berapa lama Kang? Ini Baru 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun Kayak lebih. saya teh pernah ngeliat juga beberapa kali teman saya posting gitu ya untuk ikut-ikut kita, karena teman saya juga banyak yang guide. Dimana saya juga dulunya di tour and travel di Enhai. Nah itu teh ada starting pointnya atau kita bisa request mau kemana aja? Nah, jadi emang ada 2 ini ya, ada 2 cara. Jadi yang satu kita yang membuka pendaftaran, dan kalau itu biasanya kita yang nentuin rute, dan itu pay as you wish sifatnya. Oh oke. Bayar sih ikhlasnya seridonya mah. Juga ada yang emang sifatnya request. Jadi masuknya tour privat itu, dan itu berbayar. Oke. Sementara ini kita lebih banyak ngasih tour yang kita inisiasi. Jadi ya itu mah disebutnya tour reguler aja gitu. Oke. Kalau nggak Sabtu Minggu gitu. Dan memang ternyata ketika saya memperhatikan peserta-pesertanya, banyak kan mahasiswi. Oh, mahasiswa yang muda-muda nih justru ya. Ada juga yang udah kerja, atau mungkin ada juga yang sudah pensiun. Tapi kebanyakan secara usia kuliah. Sampai 30-an lah. Dan itu banyaknya adalah anak-anak Bandung atau dari luar. Ada sih yang dari Cimahi, dari Jatinangor. Oh gitu. Tapi masih skup daerah sini ya, belum turis dari luar Bandung. Pernah ada sih yang dari Jakarta ketika dia weekend, misalnya mau ada perlu besoknya atau mau ke nikahan temennya misalnya. Tapi kan dia Sabtunya dia udah di Bandung, dan kebetulan ada kadang-kadang dia juga suka. Oh gitu. Oke, Kang, itu saya jadi penasaran ya. Saya sendiri lahir di Bandung, besar di Bandung, bikin kakolot di Bandung gitu kan ya. Tapi saya sendiri juga kadang-kadang ya tahulah cuma bahwa di mana namanya itu di Bancai ada ini, sejarahnya begini, itu aja ya kan, sebatas itu. Nah kalau ini biasanya starting pointnya yang ibaratnya yang paling sering dilakukan adalah starting pointnya di mana Kang? Yang ibaratnya gini, mungkin sejarahnya tuh sangat menarik dan orang-orang
interest banget gitu dengan cerita di situ gitu. Ya. Biasanya sih si rutenya tidak jauh dari Asia Afrika, Braga, Balai Kota, karena kan itu emang pusat Bandung sebagai kota modern ya. Tapi kita pun sebetulnya ketika misalnya ngebahas Asia Afrika, jalan Asia Afrika, ya kita pun akan ngomong bahwa jalan ini pertama dibuat tahun berapa, tujuannya apa, dan mengapa dibuat. Dan biasanya kan sejarah hanya disampaikan lewat deskripsi ya, betul. Yang baku. Tapi kan kita si BW ini pengen nyeritain sejarah secara naratif. Ada emosi di dalamnya, ada drama, ada kisah-kisah yang remeh-temeh. Tapi kemudian itu jadi sejarah gitu. Dari kisah-kisah misalnya bupati ini pernah nikah dengan siapa, cerai, dan kemudian ada polemik, bla bla bla. Jadi ya sejarah tidak hitam putih di sini. Betul. Tapi berwarna karena kan ya pelaku sejarah adalah manusia. Ya. Dan pada dasarnya manusia sama aja sih. Ya. Hanya beda zaman, beda teknologi. Ya, betul. Mereka punya impian, punya kenangan, punya pengalaman traumatis. Dan lain-lain. Dan itulah yang kita sampaikan. Karena kan sementara cagar-cagar budayanya terbatas, maksudnya beberapa masih ada, alhamdulillah, tapi kan sebagian gedung sudah tidak ada. Betul. Dan kebanyakan kan yang kita tunjukin adalah kan gedung peninggalan kolonial Belanda. Betul. Dan dan itulah karena itu terbatas, maka kita menggali kisah-kisah yang emang diharapkan bisa merefresh kembali ya, merefresh dan mengkomplitkan si narasi. Selain gedung juga kita ngomongin si tokohnya gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi kan dengan narasi orang lebih bisa terpotret emosinya. Ya. Dan kadang-kadang ketika misalnya saya nyerita tokoh Anu, perempuan yang ditindas bla bla bla, dizolimi, aduh kami sedih kami ya, ternyata ya meskipun si tokoh itu tidak dikenal gitu sebelumnya, tapi si tokoh itu menikah dengan seorang pria yang kemudian yang pria itu kebetulan Bupati Bandung misalnya. Nah kayak gitu sih. Terus no wonder gitu ya kan, nggak aneh kalau yang pengikut pesertanya itu adalah anak-anak muda, karena buat anak-anak muda sekarang belajar sejarah itu susah, ya kan, susah sekali untuk anak-anak untuk belajar. Kayak anak saya aja gitu, apalagi anak-anak yang sekolahnya kan sekarang banyak orang anak-anak sekolahnya internasional, sekolahnya nasional plus, yang dia sama sekali tidak tahu tentang sejarah, tapi mungkin dia punya apa ya, ketertarikan. Kayak anak-anak sekarang kan banyak tuh senang foto ini di Braga tuh, moto-moto, di mana dia tidak tahu bahwa itu tuh ada nilai sejarahnya gitu. Nah, berarti dengan begitu penyampaiannya itu kena banget dan ingat gitu ya kan ya. Lebih apa ya? Ya saya aja gitu mendengar kayak gini jadi yang orang asa hayang ngilu ya gitu kan. Asa pengen ya saya tuh tidak pernah tahu loh di situ ada apa. Ya karena kita anak zaman dulu gitu ya sedikit banyak ada lah gitu, karena cerita dari nenek, cerita dari kakek. Nah, kalau sekarang kan semakin minim karena kita sendiri juga pengetahuan tentang itu tuh tidak banyak gitu. Nah, sekarang gini Kang, kalau misalnya satu kelompok nih, kita pengennya belajar tur atau mengenal sejarah itu dengan request kita sendiri gitu loh. Kita kepengennya daerah mana ya gitu, daerah tuanya Bandung. Di mana gitu kan, atau misalnya daerah pecinannya Bandung gitu. Betul. Sejarahnya gitu. Itu bisa ya Kang bisa. Gitu. Dan itu kan ya tadi udah saya sebutin tuh maksudnya kan tur privat. Kan tuh kemarin kita ngadain tur privat. Jadi ada temen dia pernah ikut tur reguler dan dia punya juga komunitas komunitas belajar lah kayak gitu. Dia pingin rute privat buat tahu misalnya sejarah para bupati Bandung. Ya kita bikin dan kita ajak mereka misalnya ke pendopo Bandung lewat Dalam Kaum misalnya, kemudian ke kuburan para bupati Bandung di Karanganyar gitu. Ya kayak itu kan. Dan misalnya nanti teman-teman nih ada pingin misalnya kita pingin tur
guru privat misalnya tentang sejarah Bung Karno di Bandung. Ya. Bisa kita Oh bikin. gitu ya Kang ya. Jadi benar-benar kalau misalnya kita spesifik dengan satu cerita Bisa. gitu, itu bisa ya. Ya kayak misalnya gini, kalau kita nonton film apa ya, yang banyaknya di Bandung lah gitu kan. Iya. Kayak misalnya saya nonton waktu itu Ibu Inggit misalnya gitu ya. Ibu Inggit itu kan dia ada nih, rumahnya di mana dulu gitu. Walaupun katakan rumah sudah tidak ada bisa gitu, tapi kan tahu nih dulunya di mana, Iya. di mana gitu kan. Dan detailnya itu kan Iya. tahu gitu. Nah, referensinya tuh dari mana sih Kang? Pertama jelas dari buku ya, dari buku dan juga kemudian ya bisa dari misalnya dari YouTube yang emang narasumbernya jelas. Ya. Karena saya pun ketika tidak menemukan di buku dan secara tidak sengaja lihat di Ya. kanal itu gitu kan, sebagian kan emang sudah bagus gitu, Ya. konten sudah bagus, sudah rapi, sudah ada narasumber, tidak cocologi lah, Ya. ada. Dan ya kita pun dulu ya sebagai apa, rute reguler kita buka rute tentang Wanoja Bandung misalnya, dan itu menceritakan dari Dewi Sartika ke Inggit Ganarsi. Jadi kita datangin sekolah Dewi Sartika yang jalan Dewi Sartika, yang di Ciburiang itu, kemudian kan tinggal jalan tuh, jalan ke Otista, langsung jalan Bu Ganarsi, kan ada rumahnya, Ciateau itu. rumah Ya. Ciateau itu. Jadi itu kan tematik jadinya. Iya. Dan kita bisa nyeritain Inggit ya dari misalnya dari buku Soekarno atau buku misalnya Antarkan Kau Gerbang Ramadan KH, dan dari sana kan kita bisa menggali ya sisi lain, misalnya maksudnya pandangan Inggit tentang Soekarno gitu. Iya. Selama ini kan Soekarno mengimajikan diri gitu ya, dan bagaimana sih pandangan Inggit terhadap Soekarno gitu. Kita bisa ambil dari misalnya buku Dari itu. buku itu. Dan ya ternyata kan kita pun banyak menggali tokoh-tokoh wanita selain Dewi Sartika dan Inggit Ganarsi, dan ternyata cukup banyak Banyak, iya. wanita-wanita yang emang bergelut dalam ranah emansipasi gitu. Kayak misalnya ada tokoh Emma, dulu pernah ada klinik Emma di jalan Tahu ya. SMP. Tahu kalau saya mah orang tuh umurnya 40 gendap, tahu Iya, kita sangat Iya. klinik Emma siapalah. Iya, Ya, dan itu kan sebetulnya tokoh iya, Bandung, tokoh politik, tokoh emansipasi di zaman Belanda gitu. Dan kemudian dia jadi tokoh KJK bla 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 Iya, bla, iya. dan kita tahu bahwa ya selain nama Dewi Sartika, nama Inggit, juga ada tokoh ini. Iya. Atau misalnya kalau semua orang pasti tahu lah, Viade kan ada tokoh patung-patungnya, Ya. ada patung Laswi disebutnya. Itu kan ada yang tokoh tetap pelajar perjuang yang sedang buku tapi sepegang senapan. Ya. Ada yang cewek di kepang. Iya, betul. Mas saya pun dulu hampir Saha ini si Eta gitu ya. Dan ternyata ketika saya sengaja lihat di YouTube tentang Laswi, itu kan sebetulnya tokoh-tokoh Laswi, Laskar Wanita Indonesia. Maksudnya Laskar wanita yang didirikan emang di Bandung. Oh. Dan kemudian Ini punya saya baru cabang. tahu loh ini. Kemudian kan punya cabang di Jogja. Maksudnya ini kan sebuah anomali ketika bahwa ya Bandung kan dikenal sebagai orang yang someah, ramah tamah, wanitanya bla bla bla. Tapi kan ketika masa revolusi tiba-tiba Ternyata ada sesuatu yang berbeda. Mereka bikin laskar sendiri. Jadi ada 3 tokoh wanita di sana dalam YouTube itu. Ada Susilawati, ada A, dan ada ya tadi yang di Kepang itu. Itu kan bikinan Sunaryo ya. Pak Sunaryo. Iya. Dan ternyata itu role model dari seorang tokoh Laswi bernama Tuti siapa saya lupa lagi. Oh. Dan Tuti itu emang sebagai tokoh historis ada. Oh. Dan ada fotonya ternyata. Oh gitu. Dan emang di Kepang. Oh, emang di Kepang gitu. Dan Emang cantik. emang bentuknya seperti itu. Kayak gitu ya, mungkin Pak Sunaryo ketika membuat patung mungkin referensinya dari sana. Dan si tokoh ini kan punya cerita. Jadi dia kekeh pingin ikut Laswi meskipun dilarang oleh orang tuanya. Ya kemudian dia pokoknya senang kalau bapak ibu tidak melarang saya untuk saya ikut Laswi, saya bawa granat dan saya akan meledakkan granat di rumah ini. Dia segitu ekstrimnya. Ya, segitu ekstrimnya di mana wanita Pasundan lah kita sebut Pasundan, ya. ya. Wanita Pasundan itu dianggap wanita yang
ya lemah lembut, orang rumahan, yang ya kadang-kadang materialistis dari tahu gitu ya. kalau buat bapak dipandang seperti itu kan. Tapi kan ternyata ada juga seperti itu. Dan ternyata setelah diperiksa, ketika dia sudah menyimpan ya bom, tapi pakai kain gitu. Baru dia diizinin sama orang tuanya. Dan ketika dibuka ternyata bukan bom, cuma buah mangga. Yang penting kan diizinkan. Iya. Dan misalnya ada tokoh lain, Susilawati, dan itu juga dicatat oleh surat kabar Belanda. Ya tahun 45 sampai 47 lah. Bahwa orang itu menunggang kuda lewat pasar baru. Setelan laskar, setelah pakai tentara, meskipun bukan tentara resmi ya, laskar lah, milisi. Dan dia membawa gembolan, datang ke markas Nasution kan Panglima Siliwangi pertama. Dan dulu markasnya kan, maksudnya belum TNI, masih TKN. Dan markasnya katanya di Jalan Kepatihan. Meskipun kita udah nggak tidak pernah menemukan lagi jejak-jejak itu, ya betul. Kan sudah jadi mall. Tapi menurut sejarah katanya di sana. Karena kan Nasution pun kan nulis buku gitu, tentang itu gitu. Dan ini kata Nasution katanya, ketika datang seorang wanita tinggi putih jangkung gitu pakai kuda ke markas TKR, dia hanya ingin izin, Pak, saya ingin ikut berjuang sebagai laskar wanita, dan ini ada oleh-oleh buat Bapak. Ya bungkusan pakai kain. Pas dibuka sama Nasution, kepala guru kan. Itu kayak apa film yang saya nonton itu? Film apa? Siapa sih namanya itu yang di apa NTV itu loh. Itu seperti itu. Berarti di Cuniadin itu tidak hanya di Aceh aja. Di Bandung ada, ya kan? Nah, maksudnya hal-hal tersebut kan menarik ya? Betul, sangat menarik. Dan kita kan hanya tahu Lasmi sebagai jalan. Terus gini, setiap angkatan gitu, setiap tahun lah ya, orang-orang kan ini perubahan di Bandung ini kan banyak nih Kang ya, perubahan di Bandung. Kayak kita aja dulu, kita mungkin masih ngalamin yang namanya belum ada BIP, masih ngalamin cuma di Palaguna, cuma di Parahyangan, cuma ada Kings ya kan. Kemudian hotel juga, saya ingat banget dulu mah Hotel Harapan, itu teh di sebelahnya Kings. Ya, masih ini. Terus bener-bener kita tuh masih mengalami yang Bandung itu art deco-nya tuh udah masih di mana-mana gitu kan. Sementara anak-anak sekarang tidak mengalami itu karena sudah banyak. Ya yang terkadang saya juga sebagai orang Bandung gitu menyayangi bahwa kenapa sih kalau di Bandung ini diizinkan untuk merubah itu gitu. Ya. Bangunan cagar budaya. Banget. Cagar budaya itu kenapa gitu. Sebenarnya kan sayang ya gitu. Karena kota Bandung itu buat saya sebagai warga Bandung yang lahir di Bandung gitu, walaupun saya pernah pindah ke Surabaya segala macam gitu, saya kembali ke Bandung itu buat saya Bandung itu ya itu ya gitu, bukan gedung. Ya betul. Ya Bandung itu bukan hanya sekedar geografi, itu tuh benar sekali. Buat orang-orang yang karena gini loh Kang, bukan hanya kita yang lahir di Bandung ya, orang-orang yang pernah kuliah di Bandung gitu. Hampir semua yang saya kenal, orang-orang dari luar pulau, dari mana gitu, mereka rindu untuk pulang ke Bandung dan merasa Bandung itu rumah saya, homey gitu. Makanya kenapa saya bilang gini, makanya Bandung tuh makin lama makin pinuh dan makin banyak loh teman-teman saya yang mulai pensiun misalnya gitu, pulangnya ke Bandung aja deh, gitu. Nah, dengan adanya sejarah seperti ini ya, menurut saya itu juga bisa kali ya membuat orang-orang itu berpikir lagi untuk membuat Bandung tuh benar-benar nyaman, tidak dengan gedung-gedung ya kan. Cagar budaya itu benar-benar dipelihara dengan baik karena sejarahnya itu bukan hanya sejarah yang ini ya, tapi sejarah batin kita pun terbawa ke situ ya kan. Kita punya apa ya? Punya kenangan-kenangan di situ gitu. Kita aja nih kayak saya gitu melihat Saparua yang saat ini walaupun masih bentuknya sama gitu, tapi terkadang memori itu kan kembali ya Kang ya. Saparua dulu mah inget zaman dulu mah ya kalau ngeliat anak-anak pang mah ke Saparua gitu zaman baheula mah zaman 90-an gitu kan. Nah, sebenarnya
sayang ya Kang, tapi saya mah sangat berterima kasih dengan adanya komunitas Bandung ini gitu ya. Jadinya kita semua jadi bisa mencintai Bandung ya. Makanya pas saya tanya, kebanyakan anak Bandung bagus banget dong gitu. Jadi mereka mencintai ini, mencintai bahwa setiap sudut di Bandung itu banyak ada sejarahnya. Even rumah-rumah nih kita berada di Jalan Dipati Ukur gitu ya. Dipati Ukur itu jalan-jalannya kayak Tengku Angkasa, Tirtayasa itu masih semuanya banyak rumah-rumah lama. Iya, betul. Kalau kita ngomongin sejarah, mungkin setiap rumah itu juga ada sejarahnya, Kang. Ya kan? Mungkin dulu ini rumah dokter siapa, ya kan? Yang dulu itu dokter pertama mungkin di Bandung kita nggak tahu gitu. Iya, itu banyak sekali sejarahnya, ya kan? Nah, satu lagi, Kang, untuk tour guide-nya sebagai tour guide gitu ya, Kang. Kan itu tidak mudah untuk menjadi seorang tour guide. Saya tour leader. Saya pernah jadi tour guide juga gitu karena emang harus dipaksa karena kuliahnya di situ. Tuntutan gitu. ya. Tuntutan gitu kan pekerjaan saya. Itu tidak mudah untuk mengetahui sedetail itu. Iya. Ya walaupun memang seorang tour guide harus gini kan, harus belajar lagi gitu. Yang kalau tour guide itu ngelihat daun teh kudu aya sajarahna ya. Kudu aya caritana. Jang naon ya kan gitu kalau sebagai tour guide. Nah, ada berapa orang sih Kang yang ibaratnya boleh menjadi seorang tour guide karena informasi yang diberikan itu sudah akurat dan benar gitu. Oke. Selama ini sih kalau untuk Bawi cuma baru 2 orang ya. Tour guide saya sama keponakan saya. Oh gitu. Keponakan saya kebetulan maksudnya kan rumahnya juga dekat. Dan ya dia pun saya ajak dan langsung mau. Dan dia juga sama sih, maksudnya orangnya punya leadership lah. Jadi tidak terlalu jadi beban. Malahan jadi penunjang. Nah, saya sendiri kan sebetulnya sudah suka sejarah, sejak kecil sudah suka sejarah. Sadar saya bahwa saya suka sejarah. Oh gitu. Sejak SD malah. Dan bagi saya kenapa saya suka sejarah, awalnya mah pas masih kecil ketika membaca sebuah teks sejarah gitu ya, peristiwa gitulah, dari zaman kerajaan, Majapahit sampai ke zaman misalnya proklamasi. Bagi saya sejarah itu imajinatif. Betul. Karena kan ya sekarang mah foto bisa diedit jadi berwarna kan, lebih mudah. Bahkan video zaman Belanda pun jadi berwarna. Betul. Tapi kan dulu ketika kita makan hitam putih aja. Iya. Gitu. Dan gambar manusianya pun belum tidak sebaik sekarang. Iya. Gitu. Maksudnya resolusinya pecah gitu. Iya, benar. Dan bagi saya imajinatif, dan kemudian ya padanya saya banyak membaca itu gitu ya. Dan sampai sekarang pun saya suka baca sejarah karena kan sejarah teh ternyata tidak pernah berhenti loh Kang. Ya tidak hanya masa lalu gitu. Iya, betul. Karena kan sejarah teh sebetulnya cerminan. Karena banyak peristiwa-peristiwa yang sekarang terjadi atau ya tahun-tahun barat itu sebetulnya itu sudah dilakukan oleh nenek moyang Indonesia mungkin sejak 4 abad yang lalu gitu. Termasuk mempelajari mentalitas bangsa. Betul. Karakter sebuah bangsa, karakter sebuah etnis lah. Ya. Ketika dia merespon peristiwa, ketika leluhur-leluhur kita mengambil tindakan untuk misalnya merespon sebuah peristiwa peperangan misalnya atau peristiwa gerakan sosial misalnya. Nah itu ya karena mentalitas kan bekerja di alam bawah sadar, subliminal gitu. Tapi itu ya mungkin di end aja. Out of dari cerita ini nih Kang ya. Iya. Ini kita bicara tentang di Jawa Barat, bukan Bandung aja ya, di Jawa Barat. Jawa Barat itu kental banget kalau kita bicara tentang karuhun. Iya. Ya gitu ya Kang ya. Tentang karuhun. Nah, sejarah di Jawa Barat kan gini loh. Bandung itu ada di Jawa Barat. Iya. Di mana kalau orang di luar dari Bandung itu di luar Jawa Barat, kalau ngomong Jawa Barat itu pasti otaknya adalah Bandung, nggak tiba-tiba Garut, nggak tiba-tiba Sumedang gitu kan, pasti Bandung gitu. Nah, Akang nih gitu ya, yang sudah menjalani ini, sudah belajar sejarah seperti itu gitu kan, apakah
apa ya, yang di luar-luar itu semua berhubungan ke Bandung lagi atau enggak sih, Kang? Maksudnya kota-kota lain gitu? Ya, gitu. Jadi kan... Jadi gini, kalau misalnya Akang, saya nih ibaratnya, saya tuh udah selalu ikut sama Akang nih ya, sejarah, ikut apa tur ke sini-sini. Lama-lama kan saya, oh berarti ini teh si ieu teh ayana di Garutnya gitu. Kan itu ada hubungan nih, Kang. Sehingga makanya kenapa Akang juga mungkin nanti maunya ada di sini, pengennya ada di Bogor gitu. Nah, apakah itu memang ya tanah reruhunnya memang begitu? Jadi sebetulnya kan Bandung sebagai kota modern, ya, maksudnya kota peninggalan kolonial kan sebetulnya baru seabad lebih, ya, sebagai sebuah kota atau lebih spesifiknya sebagai sebuah kota madya atau kota praja atau gemeente kalau bahasa Belanda. Tapi kan Bandung sebagai kabupaten sudah lebih tua. Sejak abad 17 Bandung sudah ada, tapi hanya sebagai kabupaten tahun 1641. Dan dulu Bandung selain ada Kabupaten Bandung, juga ada 2 kabupaten lagi yang seumur sama Bandung. Bandung, Sukapura, sama Parakan Muncang. Oh, Seumur itu. Siapa yang membuat ketiga kabupaten ini? Ada Sultan Agung dari Mataram. Ada kan jelas Sultan Agung kan? Nah dulu sebelum ada 3 kabupaten ini, wilayah itu adalah disebut Tatar Ukur. Makanya ada Dipati Ukur. betul. Bupati atas Tatar Ukur. Singkat cerita terjadi pemberontakan. Tatar Ukur Dipati Ukur ditangkap seperti itu, dan kemudian singkat cerita dibagi 3. Nah, kemudian 2 abad kemudian tahun 1810, ini kan 1641 nih, dikolot. Ya. Tapi itu Bandung secara budaya, secara sosial masih kota tradisional. Yang mungkin luasnya cuma sekecamatan sekarang. Nah, kemudian atas perintah Dendels yang bikin Anyar Panarukan, Ya. Bandung harus dipindahin ibu kotanya. Ibu kotanya ke sekarang, yang Pendopo sekarang. Dulu Bupati Bandung Hudata Kusuma kedua pindah dari Dekol pakai perahu melintasi Cikapundung. Dibuatlah ibu kota baru, Dayih baru, tahun 1810. Nah, sampai tahun 1890-an Bandung masih jadi sebuah, kalau kata orang-orang Belanda sama orang-orang Eropa, masih sebuah kampung kecil. Tapi kan keadaan berubah ketika rel kereta api dan stasiun dibuat. Dan kemudian orang-orang berangsur-angsur, orang-orang Belanda pun pindah dari Batavia ke Bandung. Setelah ada rel kereta itu tahun 1880-an lah. Dengan adanya alat transportasi, jalurnya, kan makin membuka peluang orang-orang di luar Bandung, orang Sunda, orang Palembang, orang Tionghoa, dari barat dan dari timur, termasuk dari Cirebon, banyak dari Cirebon, kemudian, nah ketika Bandung dijadikan ibu kota Karesidenan Priangan, dulu kan ada wilayah yang disebut Karesidenan. Jadi di atas kota Madya, di bawah provinsi. Nah, dulu kan ibu kota Karesidenan Priangan kan di Cianjur, sebelum ke Bandung. Tapi setelah Gunung Salak atau Gunung Gede meletus, kan kena imbasnya tuh, debu-debu Cianjur rusak, dipindahin ke Bandung. Nah, dengan status baru sebagai ibu kota Karesidenan Priangan, maka itu menarik orang-orang luar untuk datang ke Bandung. Nah, apalagi Bandung ya karena jadi ibu kota Karesidenan, kan otomatis harus ada penguasa Belanda nih. Ya. Yang tadinya hanya sebatas asisten residen Bandung, kemudian diubah jadi wali kota Bandung. Makanya udah ada Gemeente itu. Gemeente, dan wali kota kan Burgermeister. Ya. Nah, otomatis sejak saat itu Bandung mulai dibangun sebagai kota ala Eropa. Dan kita bisa lihat dari mulai Braga sampai Dago kan. Betul.
Dan dulu batasnya kan rel kereta api, Bandung Utara dan Bandung Selatan. Nah kemudian kan pemerintah Belanda juga membuat instansi-instansi dan gedung-gedung baru. Selain pertokoan di Braga, Pasar Baru, kemudian juga kan sekolah. Terus bahkan kantor pusat Stadspoorregen, KAI, kan dipindahin juga dari Jakarta ke Bandung. Belum lagi pusat militer. Belum lagi pos. Kantor pos, pusat militer, semua di Bandung, ngarumpuyuk di Bandung. Dan ya kita tahu bahwa yang disebut kota modern, salah satu indikatornya kan dengan taman kota. Makanya kalau kita ke kota-kota besar pasti ada taman kota. Ya. Banyak. Dan makanya kenapa disebut Bandung Van Java? Iya, atau Paris Van Java. Paris Van Java. Nah, maksudnya dari sanalah kemudian banyak orang-orang Ciamis, Tasik, Garut, Sumedang, Bogor. Karena kan mereka juga kalau ingin nyekolahin anaknya kan harus ke Bandung. Betul. Makanya dalam lagu Halo Bandung, ibu kota Priangan, bukan Jawa Barat. Iya. Nah, jadi Bandung, tapi kan sebelum misalnya dipindah dari Dayakolot ke Pendopo sekarang, sebetulnya Bandung sudah ada kampung-kampung kecil. Saya baca ada peta Belanda tahun 1750-an sudah ada Geger Kalong. Kok berarti Geger Kalong? Betul. Bahkan ada Cikapundung Kolot, Ujung Berun juga sudah ada. Tapi mungkin sebagai kampung, sebagai desa-desa kecil. Ya, desa-desa kecil yang mungkin satu sama lain tidak terkoneksi. Tidak berkerumun, iya. Nah, dan kemudian ya Bandung berkembang jadi kota modern, jadi kota pelesiran. Betul. Pelesiran. Dan kemudian yaitu pada akhirnya Bandung. Nah, di sekeliling Bandung kan banyak perkebunan. Perkebunan swasta lah ya. Karena Belanda pada pertengahan abad 19 kan membuka investasi, teh dan kopi terutama. Nah, Bandung pun beda dengan wilayah-wilayah kayak Aceh, kayak Minangkabau, kayak Jawa Tengah, Jawa Timur yang pada abad 19 kan banyak peperangan, banyak gerakan sosial gitu, yang bikin kewalahan orang-orang pemerintah kolonial Belanda. Tapi kan Bandung cenderung aman. Bahkan gerakan sosial pun hanya bisa kehitung jari. Makanya disebut Bandung mah telat dalam hal misalnya revolusi misalnya. Dalam hal misalnya ketika Jepang pergi, telat dalam misalnya berebut anggota dari Jepang. Ya. Telat dalam pergerakannya, mengambil sikap. Ya. Karena Bandung tidak punya pengalaman itu. Karena selama ini dia dunia yang aman gitu semuanya. Makanya kata orang-orang mah hubungan orang Bandung sama orang Belanda mah romantis. Ya. Sampai saat ini juga ya Kang ya. Kalau kita bicara tentang Bandung terus orang Jakarta nih, saya kadang-kadang suka bingung. Kunaon sih ini siga eueuh deui tempat liburan teh ke Bandung walaupun semacet itu kadang-kadang kita orang Bandung, naon sih anu ditempuh di Bandung gitu ya. Tapi tiap minggu ada teman saya yang setiap weekend itu dia pasti ke Bandung. Kalau macet sama ya. Padahal mah cuma macet, ngopi, sekarang makan orang mah di mana-mana ngopi, di mana-mana gitu. Tapi mungkin daya tariknya itu memang udah ada. Kita ngomong magis gitu ya, di Bandung itu tuh kuat banget untuk menarik orang untuk ya itu tadi. Karena dari pertama udah jadi pleasure gitu ya, pelesiran. Jadi orang itu memang udah Bandung itu tempat pelesir gitu. Sementara buat kita orang Bandung yang pelesir di mana deui, mau mana deui gitu ya kan. Karena kan dulu sama pemerintah kolonial juga kan Bandung teh direkomendasikan buat tempat wisata. Iya betul. Makanya ada hotel-hotel. Dan akhirnya semua orang sampaikan anak-anak zaman sekarang pun di kepalanya itu adalah liburan adalah Bandung. Gitu. Saudara saya siapapun gitu, yuk liburan ke Bandung. Camplas. Beli jeans tahun 90-an namanya. Iya bener eta beli jeans gitu. Beli sepatu ke Cibaduyut gitu kan. Sekarang mah udah enggak, sekarang mah lebih ke kafe. Terus view-nya yang bagus di mana gitu kan. Dan itu kita masih tetap punya gitu ya Kang ya. Oke, ini mah kalau misalnya diomongin terus mah kita nggak akan beres-beres gitu ya. Yang ada
para alumni Plat D kalau memang penasaran banget gitu tentang Bandung apapun itu, mangga untuk mendaftar ikut turnya. Kemana Kang untuk menghubunginya? Tinggal ke IG aja ada Bandoeng waktu itu Oh, jadi ejaan lama ya. waktu pakai OE ya, disatuin Bandung, gitu. waktu itu silakan kesana aja. Kebetulan saya juga follow, udah lama saya follow karena saya beberapa kali ngelihat gitu Kang ya, ada postingan-postingan gitu. Terus satu lagi nih, para alumni Plat D, kalian tuh harus tahu bahwa untuk menjadi seorang guide itu, tour guide itu tidak mudah. Orang mah ngomong ngacapruk gitu ya. Tapi kalau kita tidak memberikan informasi yang akurat dan benar, itu bisa jadi bumerang loh buat kita, ya kan? Apalagi dengan teknologi yang sekarang orang gampang mencari info dari sana, dari sini, dari sini. Begitu kita ngaco, ngarang gitu, itu kan jadi ini ya, jadi perang lah nantinya gitu. Apalagi kita sekarang bicara dengan tentang sosok juga, sejarah juga orang gitu kan, dimana keluarganya mungkin masih ada, ya kan? Kalau kita bicara tentang ini yang salah gitu, ini bisa jadi bumerang gitu. Jadi insya Allah gitu ya, apa yang didapatkan dari BWI Bandung itu BWI ini gitu kan, semuanya akurat. Dan kita pun kadang-kadang suka ngasih kesempatan buat peserta ya, buat ngejelasin apa yang kita nggak tahu gitu. Oke. Jadi kan kita konsepnya belajar aja sih. Ya, sama-sama belajar. Nah, jadi ya saya pun sama Ali kan tidak kayak Wikipedia juga enggak. Kita pun betul. banyak miss gitu. Terutama masalah tahun kan. Itu betul. Ya, betul. Kadang-kadang kita ngasih kesempatan buat ke peserta yang lain dan mereka lebih tahu ternyata. Makanya itu kita jadinya kan sharingnya. Iya, komunikasinya dua arah gitu. Dan itu justru menambah pengetahuan gitu. Jadi emang kalau teman-teman pengen ikut silakan, ada tur reguler dan tur privat. Nah, kalau privat itu kalau kita bicara biaya mah ntar aja DM gitu ya kayaknya. Nah, kalau untuk tur privat itu ada minimal orangnya berapa orang gitu kan? Minimal 7 orang sih. Oh, minimal 7 orang ya. Kalau untuk privat gitu ya. Maksimal bisa 20 juga sih kalau Nah, ya maksimal tuh berapa orang? 20 berarti ya. Tapi 20 itu dengan dua guide ya biasanya Kang ya, dibagi gitu kan ya. Enggak. Oh, enggak. Kita satu barang, jadi kita gantian gitu. Oke. Dan itu tetap jalan ya. Jangan berharap terus naik apa itu sekarang teh namanya teh kan bandros. Bukan ya. Jadi kita mah jalan. Bener-bener. Biasanya kita minimal masuk gedung. Oke. Ada satu yang masuk gedung. Biar lebih afdol lah. Dan emang juga nah kecuali kalau misalnya ada tur yang emang khusus ke luar kota Bandung, misalnya ke Pangalengan atau ke Sumedang atau ke kabupaten-kabupaten lah. Kita biasanya pakai ngangkot. Dan kalau itu mah ada bayar lah. Dan satu hal lagi Kang, saya mau tanya nih sebelum kita tutup ya. Kan ini tuh sangat potensial sekali buat sekolah-sekolah Kang. Betul. Ya kan? Sekolah-sekolah di mana anak-anak zaman sekarang, saya punya teman yang bikin tour itu virtual tour. Virtual tour. Jadi karena pandemi pandemi, sebagai seorang tour guide, seorang tour leader, pekerjaannya di situ pada saat kita pandemi mati nggak bisa apa-apa. Satu-satunya yang dilakukan adalah dengan virtual tour, bikin dari Google dan melihat dengan nyata tapi via online gitu kan ya Kang ya. Nah itu kan banyak pesertanya karena anak-anak akhirnya senang. Tidak hanya belajar dikasih tahu ini ya dulu di jalan ini gitu, tidak gitu. Nah buat Akang ini, Akang membuka peluang ya buat sekolah-sekolah kalau memang misalnya membutuhkan gitu. Misalnya sedang mempelajari tentang Soekarno, turnya ada tur Soekarno yang pernah terjadi di Bandung, kemana aja, di mana aja, gitu ya Kang ya. Jadi kalau ada yang kepala sekolah, ada yang guru sejarah gitu ya, mangga hubungi Akang ini di IG-nya Bandoeng waktu itu. Untuk mempermudah juga dan untuk menambah ketertarikan anak-anak zaman sekarang untuk bisa mengetahui sejarah kotanya. Sejarah kotanya. Di mana Akang ini sebenarnya tidak hanya Bandung aja sih gitu kan, tapi ya saat ini kita konsen untuk di Bandung dulu gitu ya Kang. Betul. Oke, terima kasih Kang. Sama-sama. Nanti kapan-kapan saya ikut juga. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih alumni Plat D. Bye bye. Nuhun Akang. Sama-sama. Sama-sama punten.